Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 hingga ayat ke-37 demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Atau aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu saja salah satu yang digambarkan di dalam teks khotbah kita pada hari ini, ketika Yesus ditolak di Nazaret, perjalanan pelayanan Yesus dia lanjutkan dengan pergi ke sebuah kota yang masih juga di sekitar Galilea, yaitu di kota Kapernaum, di mana di sana pada hari-hari Sabat berkumpul orang-orang banyak untuk mendengarkan pengajaran yang akan diberitakan. Ternyata di Kapernaum, setelah Yesus sampai di sana, Yesus berkhotbah pada hari Sabat. Tentu saja sinagoge tempat mereka berkumpul, salah satu dari orang yang berkumpul itu meminta orang-orang yang datang yang mampu menerangkan dan mengajarkan sebagai bahan pengajaran yang tentu saja bersumber dari hukum Musa. Ketika Yesus mengajar di sinagoge, Yesus mengajarkan berbagai pokok-pokok pengajaran penting yang akan diajarkan kepada orang banyak, kepada halayak ramai. Pengajaran itu berkaitan dengan kerajaan Allah. Pengajaran itu berkaitan tentang kerajaan surga. Orang-orang Yunani mengatakan Basileia tutou. Tentu saja saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana Injil kerajaan Allah diberitakan oleh Kristus Yesus, Injil kerajaan surga itu menjadi bahan pengajaran hingga sampai di tengah-tengah kita pada saat ini.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita berangkat dari ayat yang ke-34 yang akan menghantarkan kita terhadap pertanyaan-pertanyaan, siapakah kita dan siapakah yang lebih dahulu mengenal Yesus yang kita kenal dan kita sembah itu. Ayat 34 dikatakan, "Hai engkau orang Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata hal yang sangat sederhana melalui teks ini, melalui ayat yang ke-34, ternyata si iblis itu lebih dahulu mengenal siapa Yesus. Ternyata setan itu lebih dahulu mengenal siapa Yesus dibandingkan orang-orang Yahudi yang mulai dari perjanjian lama sudah mengenal Taurat, sudah mengenal nubuat dari nabi-nabi yang menggambarkan datangnya Sang Mesias itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau memang ternyata si iblis itu lebih dahulu mengenal dengan Yesus Kristus, apakah persamaan orang-orang percaya dan iblis? Apakah persamaan kita, persamaan gereja, persamaan orang-orang yang mengenal Yesus dengan si iblis? Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang percaya itu tidak ada bedanya dengan iblis di dalam tahap mengenal. Tentu saja kita akan mengatakan yang membedakan orang percaya dengan si iblis itu di dalam hal pengenalan, yaitu sebenarnya ketika orang percaya itu, ketika gereja itu, ketika orang-orang yang dipanggil ke dalam persekutuan itu tidak hanya sebatas di dalam pengenalan, tetapi dia percaya, dia menerima keselamatan, dia menerima Yesus itu sebagai jurus selamatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau di dalam kehidupan bergereja kita pada saat ini, mungkin saja kita masih bolong-bolong beribadahnya, masih ada yang absen di minggu keberapa dia tidak beribadah. Ternyata si iblis ini adalah sosok yang tidak henti-hentinya datang ke sinagoge, sosok yang tidak henti-hentinya untuk mencobai, untuk memberikan godaan-godaan kepada orang percaya, termasuk di gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perbedaan yang kemudian menunjukkan bahwa kita berbeda dengan si iblis itu, dengan setan itu. Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari, si iblis itu tidak pernah mengakui akan dosa-dosanya. Si iblis itu tidak pernah meminta keampunan dosa, dan dia tidak pernah meminta supaya keselamatan itu dia terima. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika seorang di antara yang berkumpul itu kerasukan setan, ketika yang berkumpul itu di sinagoge itu kerasukan roh jahat, di dalam pengenalannya akan Yesus, kita melalui teks khotbah ini diingatkan bahwa yang pertama, tugas Yesus di dalam hidup pelayanannya adalah di dalam ayat yang ke-32. Mereka takjub mendengar pengajarannya
sebab perkataannya penuh kuasa. Apa alasan orang-orang yang berada pada saat itu? Apa alasan gereja? Apa alasan kita pada saat ini? Kenapa masih takjub dengan Dia? Di dalam ayat yang ke-32, Yesus memberikan pengajaran itu kepada orang banyak yang memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga, Injil Kerajaan Allah. Di dalam pengajaran yang Yesus katakan dan ajarkan yang penuh kuasa itu menggambarkan bahwa Dia adalah firman itu sendiri. Yesus yang memberitakan itu adalah firman itu sendiri. Mari Bapak Ibu kita lihat bagaimana penggambaran bahwa firman itu adalah Kristus itu sendiri. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tentu saja gambaran ini Bapak Ibu Saudara-saudari menggambarkan satu penggambaran Yesus yang hadir di sinagoge itu. Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan bergereja itu adalah firman yang senantiasa berbicara bahkan kepada kita hingga pada saat ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gambaran ini mengisyaratkan bahwa ketika Yesus hadir mengajar, ketika Yesus hadir di dalam bentuk-bentuk pengajaran, tentu saja firman ini mengatakan ketakjuban orang melihat, mendengar Yesus yang mengajar adalah karena firman itu adalah Kristus itu sendiri. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Oleh karena itu, karena kuasa firman itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajarkan, kata Timotius. Firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Disido fungsi huasoni baritani Tuhan. Ketika firman itu berkuasa, tentu saja bahkan di dalam teks ini dia mampu menengking, dia mampu mengeluarkan roh jahat itu dari kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah sebenarnya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kehebatan akan kuasa firman Tuhan, kuasa firman Allah juga senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kita yang sekarang. Tidak hanya sebatas di dalam mengusir roh-roh jahat. Dengan pengakuan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengatakan bahwa di dalam hidup kita yang sekarang, bukankah sudah banyak orang yang sudah bertobat? Bukankah orang-orang yang bersedih sudah terhibur? Bukankah yang sakit sudah menjadi sembuh? Bahkan orang yang ingin mencoba korupsi sudah menjadi sadar? Bukankah orang-orang yang mengalami kebingungan
sudah mendapat kepastian, bahkan anak-anak kita, bahkan kita sekalipun yang sudah hidup saleh di dalam kehidupan yang sekarang. Bukankah itu karena kuasa firman Tuhan? Tentu saja kita mengamini karena kuasa firman Tuhan yang berbicara setiap saat kepada kita. Kuasa firman itu yang berbicara senantiasa di dalam hidup setiap orang. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gambaran si iblis yang diusir oleh Yesus Kristus. Tentu saja kita akan mengatakan setan-setan, roh-roh manapun dia tunduk kepada kuasa firman Tuhan itu sendiri. Tentu saja diingatkan kita terhadap yang kita jalani pada saat ini. Seberapa akrab kita dengan firman Tuhan. Seberapa akrab kita menjalin hubungan personal dengan firman itu sendiri di dalam hidup yang sekarang. Kuasa firman Tuhan itu akan diwujud nyatakan ketika kita juga sebagai orang percaya bersedia mendengar dan melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu saja kita akan belajar dari para anak-anak kita Parguru Malua Hatehisasi Sidi. Pada tahun ajaran ini mereka diwajibkan dan diharuskan selalu hidup di dalam firman Tuhan, dan tugas yang paling utama adalah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hingga selesai. Hanya masih membaca. Ternyata dari beberapa pengalaman anak-anak Parguru Malua menghantarkan terhadap satu pengalaman rohani yang mengatakan di dalam hidupnya dan keingintahuan lebih lagi terhadap firman Tuhan. Ada sikap kekaguman yang dimunculkan. Ada sikap, ada rasa kagum ketika membaca firman Tuhan, melihat bagaimana Tuhan bertindak di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bahkan Tuhan juga bertindak di dalam kehidupan kita yang sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebagai pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, tentu saja pengajaran itu akan berlaku dan kita lakukan karena pengajaran itu adalah firman itu sendiri dan Yesus yang mengajarkannya, dan firman itu penuh kuasa. Yang kemudian di dalam teks ini kita diingatkan kembali, apa alasan kita kenapa harus kagum? Apa yang menjadi alasan di dalam teks ini mengapa mereka kagum terhadap pengajaran, terhadap firman Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jawaban melalui teks ini adalah karena mereka memberi dirinya untuk dirasuki oleh firman Tuhan. Mereka memberi diri terhadap firman Tuhan supaya firman itu berbicara di dalam hidup setiap orang sampai ke hati yang terdalam. Oleh karena itu kita diingatkan kembali bahwa firman itu yang datang di dalam kehidupan kita, bahwa seolah-olah teks ini ingin mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan datang ke gereja hanya untuk melihat siapa yang berkhotbah. Jangan datang ke pelayanan, ke dalam persekutuan hanya sekedar siapakah yang bertugas di dalam ibadah-ibadah yang kita jalani. Melainkan memberi diri, artinya kita mampu meneladani, kita mampu menjadi teladan bagi orang lain karena kuasa firman itu sendiri. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memberi diri dikuasai
firman itu artinya kita memberi totalitas hidup kita, kita meminta hati kita menjadi tanah yang subur. Gambaran Yesus di dalam perumpamaannya, dia menggambarkan bahwa hidup orang percaya, kehidupan kita menjadi tanah yang subur, tempat firman itu akan disampaikan. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus mengatakan bahwa Allah sendiri akan campur tangan untuk melipat gandakannya. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang kelipatan 30. Gambaran hati kita yang menjadi lahan yang subur, menjadi tanah yang subur, artinya kita menjadi pendengar yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik, hati yang baik, dan menerima apa yang menjadi sapaan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Demikian halnya ketika roh yang jahat itu dihempaskan dari tubuh setiap orang. Ketika si iblis itu dihempaskan dari tubuhnya tanpa menyakiti orang itu. Pemberitaan ini menjadi satu pemberitaan bagi orang-orang yang banyak. Yang pada kebetulan Kapernaum itu adalah kota persimpangan. Kota yang menjadi pusat pemberitaan berita yang dibawa oleh orang-orang banyak. Makanya di dalam ayat yang ke-37 dikatakan tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Tugas dan tanggung jawab setiap orang adalah memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kewibawaan perkataan seseorang, kewibawaan apa yang disampaikan Yesus di dalam pengajarannya, tentu saja kita dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kita yang sekarang. Bahwa hidup kita, perkataan kita yang dibarengi, yang disertai dengan firman Tuhan senantiasa memiliki wibawa, memiliki kuasa yang mampu memberikan yang terbaik kepada hidup kita dan juga kepada orang-orang yang lain. Untuk menutup khotbah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya pernah membaca sebuah perdebatan di media bagaimana sebuah ungkapan dituliskan bahwa dia mengatakan tentang firman Tuhan hanya sebagai wasting time, hanya menghabiskan waktu. Seorang penulis mengeluh kepada para pembacanya dengan mengatakan bahwa dia pergi ke gereja setiap minggu adalah hal yang sia-sia dan menghabiskan waktu yang tidak begitu memiliki penghargaan di dalam hidupnya. Dia menuliskan demikian. Saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun dan selama itu saya telah mendengarkan setidaknya 3.000 khotbah. Tapi selama saya hidup, saya tidak bisa mengingat satu khotbah pun. Jadi saya merasa saya telah memboroskan begitu banyak waktu. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang telah memboroskan waktu mereka dengan khotbah-khotbah yang tidak berguna itu. Ketika dia menuliskan ungkapan yang demikian, tentu saja banyak respon, banyak perdebatan yang lahir dari orang-orang yang datang ke gereja, bahkan yang tidak pernah datang ke gereja memberikan pendapatnya.
tanpa henti-hentinya perdebatan terus berkembang. Dalam suatu ketika perdebatan itu berhenti ketika seorang suami menuliskan pendapatnya demikian. Saya sudah menikah selama 30 tahun. Selama ini istri saya telah memasak 32.000 jenis masakan. Selama hidup saya tidak bisa mengingat saya satu jenis masakan yang dibuat oleh istri saya. Tetapi saya tahu bahwa masakan-masakan itu telah memberi saya kekuatan yang saya perlukan untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memberikan makanan itu kepada saya, maka saya tidak akan mampu berbuat apa-apa, bahkan saya sudah meninggal. Berhentilah perdebatan tentang kesia-siaan pergi ke gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemungkinan saja kehidupan kita ketika diperhadapkan dengan pada rasa titik jenuh di dalam bersekutu dengan firman Tuhan. Mungkin saja muncul pertanyaan di dalam hidup kita, di manakah Yesus yang menjadi penyelamat itu? Di manakah kuasa firman itu yang mampu membebaskan kehidupan kita? Sama halnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kita hadapi pada saat ini. Ketika ditemukan vaksin COVID-19, masih aja kita mendengarkan bahkan dari orang-orang yang berpendidikan, vaksin itu tidak betul. Kesehatan itu tidak benar, oleh karena itu tidak perlu pakai masker. Tetapi melalui kuasa firman ini, bahwa hal tersebut ingin membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus adalah benar. Apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita adalah benar adanya dan Dia penuh kuasa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk melahirkan orang-orang yang percaya dan setia kepada kuasa Allah, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita diminta, kehidupan kita yang sekarang diminta oleh Yesus Sang Juru Selamat itu. Berilah dirimu dikuasai oleh firman itu, karena firman itu memiliki kuasa untuk mengubahkan hatimu, mengubahkan hidupmu kepada keselamatan yang sudah Yesus peruntukkan bagimu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini, yang mengingatkan akan kuasa firman-Mu, kuasa pengajaran-Mu yang senantiasa berbicara kepada kami setiap saat. Berkati Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya melalui firman-Mu kami senantiasa dilayakkan akan segala perbuatan-perbuatan baik yang akan kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Kami memiliki kekuatan ketika kami memberi diri kami untuk Tuhan senantiasa campur tangan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa setia di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kuasa firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya melalui kuasa firman-Mu, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu hari ini semakin meneguhkan kami akan besarnya kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segala kondisi di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan
orang-orang yang kami kasihi, jemaat Tuhan di HKBP Serpong ini yang berjuang untuk melalui masa-masa pemulihan dari COVID-19. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan semangat yang baru, supaya melalui pemeliharaan Tuhan, mereka segera pulih dari COVID-19. Mereka boleh beraktivitas dengan sedia kala dalam tuntutan dan lawatan Tuhan. Berkati Tuhan juga setiap anggota jemaat Tuhan, baik yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan di tempat dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjagai mereka. Lindungi kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, memberkati setiap pekerjaan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 205 ayat 1 sampai 3 dalam dunia yang gelap sambil mengumpulkan persembahan.